Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kunal. Oke, di depan kita ada Coach Satria Nurjaman. Ini Coach, saya mau nanya terkait kemarin rame bahwa ada salah satu pemain Persik yang masuk seleksi Liga untuk seri 1 namanya Gavi. Dia memang lolos ke RAN Nusantara. Ya, alhamdulillah dia terpanggil dan mengikuti seleksi dan akhirnya lolos ke RAS U18 Nusantara U18, dan kemungkinan dia sudah tidak bisa bergabung lagi dengan Persik Liga 3 seri 1. Tapi bagi kami, sesuai dengan komitmen kami bahwa di Persik itu punya divisi yang namanya Persik Youth Development Football Academy, itu diperuntukkan untuk mengembangkan potensi-potensi baik secara individu maupun secara tim. Jadi PYD ini dibentuk untuk itu. Kalau dia akan bermain di mana nantinya si Gavi? Dia akan bermain di EPA Elite Pro Academy. Alhamdulillah. Ikut di RANS dan kemungkinan mereka tesnya di Bali di tanggal 3. Itu sudah berangkat. Katanya tesnya di sana 2 minggu, kemudian kembali lagi ke Pulau Jawa baru mempersiapkan untuk uji coba, dan kemungkinan juga kalau jadi mungkin dengan Persik kalau jadi. Terus kalau emang kita hanya rekomendasikan dia atau emang butuhnya untuk pemain belakang saja? Sebetulnya anak-anak Persik U17 yang kemarin itu potensial semua. Cuman sayangnya kan banyak tercerai-berai, terutama ya kan kemarin itu kan banyak dipinjam di klub-klub yang mengikuti Liga Top Score, ada di Lakemba dan juga di Lakemba gitu kan. Ada 13 orang di Lakemba dan alhamdulillah juga ya berkontribusi akhirnya bisa sampai juara 3 nasional Liga jadi Top Score kan. Dan juara di Cirebon untuk gitu mengikuti kan jejak Persik juga ya? Ya, karena tahun sebelumnya kan Persik juga gitu kan, sampai runner up nasional gitu kan. Nah, kita kehilangan kontak setelah itu, jadi ya yang aktif ternyata ada beberapa orang saja, dan kita kirim salah satu yang terbaik yaitu kaptennya Gavi. Dan alhamdulillah responnya bagus dari sana. Nah, kemungkinan di tanggal 2 sudah berangkat. Jadi kita sudah keluarkan dari surat keluar maupun siapnya Persik sudah keluar. Jadi kemungkinan di seri 1 kita akan cari pemain baru lagi. Jadi ini juga untuk membuktikan bahwa Persik juga punya talenta. Jadi ini juga untuk, kan ketika berhasil si Gavi bukan hanya membawa diri sendiri tapi bendera Persik, bahwa ternyata ketika sukses kita bisa ngambil lagi Persik, mungkin gitu, seperti itu ya. Betul, justru ini alangkah awal dari pengembangan yang dibilang Persik Youth Development Academy. Itu tujuannya adalah ini, salah satunya kita mengembangkan potensi pemain lokal Kuningan untuk bisa mencicipi atau setidaknya langsung bisa berkiprah di ajang nasional gitu. Inilah salah satu bentuk Persik Youth Development, karena Persik ini kemarin juga sudah mendapatkan, ya saya ada beberapa teman di luar, dan Persik ini salah satu yang paling komplit. Komplitnya gimana? Karena jenjangnya jelas. Kita punya Persik Youth Soccer School-nya, ada juga Development FA-nya, Football Academy-nya, dan kemudian tim senior. Jadi dari umur 6 sampai 12 tahun itu masuknya di grassroots, 13 sampai 17 itu di youth, kemudian di atas itu kita sudah punya senior. Jadi, dan kita juga sebagai pelatih kan Coach berarti punya jaringan, karena sebagai mantan pemain timnas pasti punya jaringan ya. Apalagi rata-rata mereka itu pasti berkecimpung di dunia sepak bola ya, minimal ini saya punya anak butuh barangkali seperti itu kan ya, pasti ya alhamdulillah ini dengan berjalannya 6 bulan Persik Youth Development Academy ini sudah mulai saya sudah mulai pede nih untuk kita mulai naik level uji coba, mungkin nanti dengan Persija, dengan Persib, dengan Arema, dengan manapun. Kita belum mengarah ke sana karena step by step kita harus beresin dulu satu persatu. Karena mungkin tadi akademinya baru 4 bulannya 5 bulan ya, jadi tentu bukan masalah ambisi, tapi memang harus ada penerapan dulu step. Jadi visi permainan, standarisasi bagaimana cara bermain bola, karena tetap itu yang harus penting ya untuk usia dini ya. Karena ini kan bukan hasil murni 100% dari seleksi. Kita ini kan ada berbayar, jadi mereka ada siswa ini yang kita didik. Bener, kadang-kadang berlatar belakang, ada yang benar-benar paham main bola, ada yang benar-benar kosong ya. Ini yang perlu kita pahami. Kan saya tidak ingin mengganggu piring orang lain. Benar. Saya tidak ingin Persik ini mengganggu piring orang lain, tapi Persik sendiri harus survive dengan segala macam cara, baik dari divisi bisnisnya, baik dari sisi prestasinya, baik dari sisi manajerialnya. Karena kita juga didukung punya lapangnya, punya nama besar yang boleh dibilang sekarang pelan-pelan akan dibangkitkan ya. Betul, yang namanya kebangkitan itu kan harus dari bawah. Iya. Jadi kalau misalkan kita hajarnya yang senior aja, nanti yang di bawahnya regenerasinya mana kan gitu.
Dan kalau soal misalkan perkembangan pemain itu kan tidak semuanya, itu ada piramida prestasi. Benar. Kalau misalkan di usia grassroots itu ada 100, nanti di usia senior mengerucut mungkin hanya 3-5 orang gitu. Jadi itu udah biasa. Kayak misalkan Akademi Real Madrid tidak mungkin 100% pemainnya ke Real Madrid. Pasti. Gitu kan? Karena memang tergantung milik juga ya. Saya lebih cenderung ke RB Leipzig. Iya benar. Di Liga Jerman walaupun timnya tidak juara tapi rata-rata mereka di peringkat 3-2. Dan pemainnya pun kontribusinya dari setiap akademi. Bahkan sekelas pemain Belanda itu yang di PSG si Xavi Simon berani main di sana karena mungkin lebih menghargai pemain muda ya. Betul. Dan kita lihat untuk di wilayah 3 sendiri akan bisa lihat dan bisa pantau tim mana yang paling siap secara development maupun secara tim, ya kan, secara tim senior maupun development. Ya bisa dilihat dengan PSGC atau PSG dengan Persima atau mungkin juga dengan Persib sekalipun akademinya seperti apa. Kami ini benar-benar dibentuk dari bawah, dari nol, dengan manajerial di bawah Pak Ketua, dengan Pak Sekjen, Pak Dorai dan Pak Haji Didi ini termasuk akomplis lah. Kita memang sesuatu yang baru ini pasti banyak tantangannya, banyak ini. Karena memulai. Ya, tapi kami dengan niat lurus, kami bikin dengan PYD ini untuk menjaga regenerasi untuk tim Persik sendiri. Sekarang berapa pemain yang jadi siswa teh dari total atau apa dibatasi atau memang terbuka? Enggak, kita terbuka karena di setiap kategori kan, contoh misalnya sekarang nih U13 2010, ya kan, nanti 2011-nya sudah menunggu. Kayak sekarang yang ikuti ASKAB ini kan Persik Youth Development. Iya. Itu kan bukan Persik Kuningan klubnya, tapi Persik Youth Development. Makanya kan namanya beda. Namanya beda. Nah, 13 dan 15. Nah, kita pakai yang 15-nya itu kemarin itu kan seharusnya 2008. Iya. Kita 2009. Makanya tidak lolos ya. 2009 karena ini dipersiapkan untuk tahun depan dia yang akan ke provinsinya. Yang 2010 nanti menggantikan yang 2009. Karena kita mah yang Persiknya sudah pasti lolosnya. Iya, betul. Karena ini juga tidak mau istilahnya dibilang itu segala macam, katanya bisa berkompetisi sendiri, kenapa harus berkompetisi? Mereka harus memahami bahwa ini adalah karena itu yang benar-benar ini tantangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Betul. Yaitu menjadi tugas semua pihak memberikan pengertian. Karena di akademi itu yang dibentuk adalah individunya. Ya, walaupun juga memang kita membentuk tim karena dalam satu klub kan ada filosofi bermainnya. Nah, Persik itu punya ciri khas filosofinya, misalkan filosofi Asam, ya kan? Apa itu Asam tuh? Agresif, Spartan, atraktif, menang. Anak-anak sudah diperkenalkan itu dari mulai how to defense, how to attack, how to transition, ya, positif ataupun negatif. Jadi mereka ada paham, mungkin formasinya di 1433, ketika sistem offline-nya menyerang mungkin jadi 325, jadi berapa segala macam. Ya kan, dari bertahannya kita jadi 4141 atau 4132, itu hybrid segala macam kita ajarkan. Iya benar-benar beruntung. Makanya nyata aneh gitu ketika ada strategi, ada biaya gitu ya. Betul. Gitu. Kan yang namanya coach juga kalau cari lisensi itu. Iya kan, tahu. Karena memang semua orang tidak paham. Bukan hanya sekedar mahal, tapi kita bisa lurus gitu. Gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun supaya Persik Kuningan ini bisa menjadi barometer pembinaan. Kalau sudah itu seperti itu, ya mungkin tinggal saya mencari karir pribadi. Siap. Mudah-mudahan coach sing selamat, sing lancar, mudah-mudahan tujuannya sing lancar. Terima kasih Kang. Siap.